Di sini dikatakan apa? Maksud dari ayat itu, An-Nisa 24, maksudnya wanita yang kalian peroleh dari peperangan, oleh karena itu mereka menjadi halal untuk kami gauli. Bayangin, nggak mau dengar. Nanti bisa marah saya. Dipukulin sama ponakan saya. Pernah itu memang. Tambah mamanya marah. Iya. Kalau abangnya normal ya? Kalau abangnya normal. Kok bisa beda ya? Sudah menikah. Apa? Abangnya sudah menikah. Saya nggak tahu, nggak pernah dengar. Gitu loh. Jadi nggak pernah pulang anak itu, pulangnya kelihatan. Ya, cuman masuk ke kamar, masuk ke rumahnya ya. Ya, kalau kelihatan saya pegang sekarang. Siap. Ya. Saya serahkan nanti. Pada nanti terlalu itu loh, melebar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Teman-teman ya, kemarin saya mengunjungi Kota Malang, Mojokerto, serta Surabaya. Dan juga tentu saja daerah-daerah di sekitarnya. Banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, mulai dari ke Malang Selatan, ke Desa Sitiharjo, tempat saudara-saudara muslim kita menjadi minoritas di sana. Jadi memang agak unik ya, wilayah-wilayah di Jawa ini yang kita pikir itu semua daerah mayoritas muslim. Ternyata tidak, teman-teman. Setiap daerah itu ada di mana kekristenan itu menjadi mayoritas ya. Contohnya, saat kita kemarin ke Jawa Barat, teman-teman. Ya, di Desa Ciranjang, di sana Kristen mayoritas, Islam minoritas. Begitu juga saat kita berkunjung ke Jawa Tengah. Ada beberapa daerah di Salatiga, di wilayah Solo, itu Islamnya itu minoritas. Ya, di daerah Salatiga, daerah lereng, Merbabu, dan juga Merapi. Ya, ada beberapa desa di sana, ternyata Kristen mayoritas. Dan saya cukup terkejut gitu. Ternyata banyak sekali desa-desa yang Islam itu masih minoritas di Pulau Jawa. Begitu juga dengan wilayah yang ada di Malang Selatan, wilayah Jawa Timur, di mana kita ketahui Malang Selatan ini adalah pusat dari kekristenan, pusat dari penyebaran kekristenan, bahkan disebut Kota Malang akan menjadi kota Yesus ya. Itu salah satu misi mereka, salah satu impian mereka. Tetapi alhamdulillah saudara-saudara kita yang ada di sana berdakwah dengan sangat luar biasa, membentengi umat muslim yang ada di wilayah Malang dan sekitarnya. Itu yang bisa saya infokan. Dan tentu saja sambil main ke Malang tidak afdol kalau kita tidak singgah ke rumah Ki Ahmad, teman-teman, atau Victory Alda ya. Dan kita tahu Victory Alda alias Ki Ahmad belakangan ini kembali muncul, kembali meresahkan dengan hujatan-hujatan yang dia buat ya. Dan 1 minggu terakhir ini dia cukup aktif live menghujat agama Islam. Setelah sebelumnya vakum dan muncul untuk mengajar matematika serta sampoa. Sekarang muncul untuk menghujat Islam lagi. Saya nggak tahu ada angin apa. Apakah karena ada konflik antara Edis dengan Polycarpus yang lain? Atau bisa jadi karena dia sedang menunggu momen untuk permohonan visa yang kedua kalinya setelah tahun lalu gagal. Ya, ini yang teman-teman harus tahu. Dan ada beberapa hal yang cukup mengejutkan. Yang pertama, teman-teman, tahun lalu banyak teman-teman kita yang sudah mendatangi rumah Ki Ahmad. Tercatat sudah 2 kali ya, teman-teman. Yang pertama, rombongan dari APII Jawa Timur beserta Arimatea itu mendatangi rumah Ki Ahmad tahun lalu ya. Itu yang pertama. Terus dilanjutkan dengan Bang Handi, dengan Akang Satria, ditemani oleh Api Jatim, Bang Imam, itu juga kembali mendatangi rumah Ki Ahmad. Itu dari API ya. Terus dari JCC, ya, Yayasan JCC, Pak Jul dan Bang Iwan, ya, Bang Wan, itu juga beberapa kali mendatangi rumah Ki Ahmad tahun lalu saat heboh. Dan saya rasa teman-teman tahu berita tersebut karena channel sebelah juga sudah bahas, sudah goreng bagaimana umat muslim itu resah dengan apa yang dilakukan oleh Ki Ahmad. Dan setelah 1 tahun saya kembali mendatangi rumah Ki Ahmad dalam rangka ingin silaturahmi, tetapi pamannya ya itu belum apa-apa sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, bahkan sudah mengancam menggunakan celurit. Tetapi sayangnya saat dia ambil celurit,
kamera HP saya sudah mati. Jadi saat saya mendatangi tempat pamannya, dan pamannya marah-marah karena tidak mau ada pembahasan tentang Victory Alda, karena dianggap Victory Alda ini biang kerok masalah. Gara-gara Victory Alda, toko bapak atau toko paman tersebut sudah mulai sepi ya, toko bapak itu jadi sepi, lantaran di blacklist, ya sudah di blacklist oleh warga sekitar. Jadi pamannya kena imbas, dan akhirnya pamannya bilang, saya nggak mau kenal, itu anak kurang hajar, anak durhaka, gitu ya. Terus dia masuk ke dalam, setelah dia masuk ke dalam, saya matikan kamera. Karena sampai 3-4 menit dia nggak keluar-keluar, teman-teman. Saya pikir ya udah saya matikan dulu kamera gitu kan, karena nggak tahu mau ngapain. Tiba-tiba dia keluar-keluar, udah bawa celurit, teman-teman. Bawa celurit, dan dia bawa satu besi, ya. Satu besi yang bisa untuk mukul orang gitu. Bang Wan yang ada di samping langsung kabur. Saya pertama mikir mau buka kamera gitu. Begitu saya mau buka kamera, saya lihat Bang Wan sudah langsung balik badan cabut. Ya mau nggak mau saya juga harus cabut, teman-teman. Daripada nanti melayang pula celurit tersebut ke badan saya kan gitu. Nah itu sayang sekali tidak direkam ya. Bahkan Bang Wan bilang, aduh sayang sekali gitu. Padahal itu video yang ya bisa dibilang bukti bagaimana kerasnya pamannya Victory Alda. Cuman sayang tidak terekam. Dan sekali lagi ya teman-teman, alhamdulillah kita berhasil wawancara tetangga-tetangganya. Nah ini yang sayang tahun lalu tidak dilakukan. Ya di sini saya harus sampaikan, sayang sekali tahun lalu teman-teman tidak wawancara tetangganya, di mana rupanya tetangganya baru tahu. Ya, tetangga dekatnya itu baru tahu ada kejadian penghujatan yang dilakukan oleh Victory Alda. Padahal tetangganya ini kenal baik dengan keluarga Victory Alda. Ada Pak Lan ya, yang sudah jadi tetangga dari tahun 87. Bahkan dia mengatakan kalau tahu dari tahun lalu Victory Alda ini menghujat Islam, kemarin saat dia pulang, saya tangkap dia, saya amankan dia. Ya ternyata setelah ribut-ribut kemarin, Victory Alda pernah pulang sekali, teman-teman. Pernah pulang sekali untuk mengambil berkas-berkas dia. Nah, ini yang sayang sekali. Ya sayang sekali tidak ada orang di situ yang mengawasi, dan tetangganya nggak tahu bahwa Victory Alda ini menghujat Islam. Tetangganya kira Victory Alda ini ada masalah. Ada masalah di luar, bikin masalah ya, bikin kerusuhan atau bikin hal-hal yang nggak baik gitu. Tapi dia nggak nyangka menista Islam. Kalau mereka tahu ini menista agama Islam, mereka yang sendiri yang akan amankan. Mereka yang akan amankan Victory Alda. Ini yang sayang ya, luput. Dan di sini kita akan tampilkan bagaimana saat kami ke sana, wawancara, serta tentu saja bagaimana hujatan yang dilakukan Victory Alda saat kami sedang menjumpai pamannya. Saya tunjukkan live ke pamannya. Ini, Victory Alda sedang live sekarang. Ya, ini yang kita rekam. Yahudi. Oh, ya, makanya jadi kami hanya mau tanya aja Pak, gitu loh, nggak ada niatan apa dari. Saya nggak mau ngurusin. Ya betul Pak. Kalau saya emosi, saya hampan loh. Nggak mau ngurusin. Ya, kami hanya minta saya sudah nggak mau ngurusin. Improvisasi hebat ya. Ya monggo. Vicky. Saya emosi saya. Surah 4 dibagi 24 ya. Nih. Ya. Ini ya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, Imam Asyuyuti. Nih guys, An-Nisa 24 ya. Nih, sebab turunnya ayat diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, bla bla bla. Di sini dikatakan apa? Maksud dari ayat itu, An-Nisa 24 maksudnya, wanita yang kalian peroleh dari peperangan, oleh karena itu mereka menjadi halal untuk kami gauli. Bayangin, dapat perempuan nih, halal untuk digauli. Terus diatabari bahwasanya ia berkata, ayat ini turun pada hari Allah menaklukkan Khaibar untuk orang-orang mukmin
ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita Nasrani yang mempunyai suami. Ini udah punya suami ya. Ketika setiap orang Islam ya ingin menggauli wanita tawanannya, wanita tersebut berkata, jadi mereka udah buka celananya nih di sini nih. Pas sudah dibuka celananya, terus udah mulai buka celananya mereka, perempuan itu teriak, sesungguhnya saya punya suami, jangan pegang saya, jangan cabuli saya. Menolak mereka. Jadi ayat Allah ini turun untuk apa? Untuk tuyul-tuyul Islam. Ya, orang Nasrani sampai teriak-teriak, mereka menolak. Wah, sama Allah malah diturunkan ayat untuk sikat itu cewek-cewek itu. Ngeri. Ya. Serem. Ya, ini sebelumnya ya, assalamualaikum dulu Pak. Ya. Kalau boleh tahu nama siapa Pak? Pak Mailan. Mailan. Ya. Mailan itu, oh, nama orang Jawa Mailan. Orang Madura tambah. Oh, Madura. Ya. Oh, kalau boleh tahu Pak Mailan ini keamanan di sini Pak? Iya. Keamanan di lingkungan apa nih? Di lingkungan RT. Enggak, nama daerahnya? Cengger Ayam. Cengger Ayam. Ya. Cengger Ayam. Itu Ya. kelurahannya? Oh, kelurahannya Tulus Rejo. Tulus Rejo. Ya. Daerahnya Cengger Ayam. Ya. Oke. Dan kalau nggak salah Victory Alda Setiawan ini adalah salah satu warga di sini ya Pak ya? Ya, kelahiran sini. Kelahirannya di sini? Ya. Oh, lahirnya di sini? Ya. Besar Ya udah sekolah, disekolahkan sama omnya ke universitas, langsung nggak pernah pulang gitu. Oh, sejak kuliah nggak pernah pulang? Ya, Tapi ya sering aja pulang tapi jarang-jarang gitu. ya liburan lah ya? Liburan pulang. Dulu SMP, SD di sini dia? Ya. SMA juga sini? Ya. Artinya Bapak udah kenal dari dulu? Dari dulu. Dari zaman masih kecil dia bayi? Ya, masih bayi. Memang Alda itu nakal. Nakal? Ya, dulunya memang. Nakalnya gimana maksudnya? Kan di situ dulu ada apa itu? Mobil. Mobil apa nih? Bukan showroom, bengkel itu loh. Bengkel mobil? Ya. Di mana? Ya di tempatnya itu. Yang di tempatnya Alda itu dulu buka bengkel? Belakang bengkel mobil. Enggak, dulu udah jualan belum pamannya? Apa? Pamannya kan jualan sekarang? Ya dulu jualan, mulai dulu memang jualan masih. Oh, dulu pernah ada bengkel mobil di situ? Iya, di situ. Terus? Dijual, terus dipakai lalapan itu. Oh, yang sekarang jadi lalapan. Ya. Tapi bukan punya mereka kan? Bukan. Nah, terus bengkel mobil kenapa bengkelnya? Bengkel kan hanya tempatnya aja, ruangannya yang dijual. Kalau tanahnya punyanya orang tuanya Alda gitu. Oh, orang tuanya. Iya, kakek neneknya gitu loh. Dulu kakek neneknya masih ada? Saya di sini tinggal neneknya aja, kakeknya sudah lama meninggal. Ya. Oh, dulu waktu zaman dia masih kecil ada kakek nenek. Nenek aja. Nenek aja dulu. Ya. Nah, terus nakalnya kenapa? Ya sering, kadang-kadang orang baru ngecat gitu, berak ditelet-teletkan sama mobil sama dia. Oh. Nakal dia dulunya. Itu kan nakal anak kecil. Iya, nakal anak kecil. Ya, kalau nakal aneh-aneh enggak. Kupikir ngebaca orang, ngerampok enggak ya? Cuma nakal-nakal kayak gitu. Nakal-nakal gitu. Oh. Jadi enggak ada nakal yang itu, enggak ada. Kalau boleh tahu, itu teman-teman dia waktu kecil ada nggak yang masih tinggal di sini? Kan biasa anak kecil mainnya tuh sama kawan-kawan lingkungan. Jarang di sini, nggak ada. Oh, dia sendirian? Iya. Jadi dia main-mainnya di situ sendirian aja sama orang-orang kerja lah ya? Iya, gitu. Oh, oke. Terus ada abang ya, nggak salah? Ada. Ada abangnya satu cowok juga ya? Cowok juga. Joseph ya? Joseph itu kalau itu nggak nakal itu. Oh, kalau itu yang baik? Iya. Abangnya baik? Iya. Yang ininya nakal? Iya. Kalau boleh tahu nih, dia kan dari dulu tinggal situ tuh? Iya. Itu sama mamanya, sama paman-pamannya memang di situ semua ya? Iya. Kalau orang tuanya
Alda sendiri nikah lagi di Jakarta. Bapaknya? Iya. Oh, bapaknya udah nikah lagi? Nikah lagi di Oh. Jakarta sana. Dari mana taunya, Pak? Apa? Kan dulu nikahnya mamanya Alda itu kan di Bali. Nikah Dapat. atau kumpul doang? Enggak, nikah. Udah. Nikah resmi? Iya. Nikah resmi di Bali? Iya. Terus? Ya punya anak kan di sini. Mamanya Alda itu kan guru itu. Di sini itu. Dulu waktu tinggal di Bali? Belum Belum jadi guru? Ya. Terus pindah ke sini jadi guru? Jadi guru. Guru di mana? Nggak tahu pokoknya guru kok. Saya kalau ngajarnya di mana itu Kak nggak tahu. pernah, nggak tahu. Ya. Terus dia waktu bayi lahirnya di sini, bukan di Bali? Lupa saya itu. Lupa ya? Ya. Tapi waktu kecil udah di sini? Di sini. Oke, bapaknya dulu di sini? Iya di sini dulu. Bapaknya? Iya. Tinggal di sini juga bapaknya? Iya sebentar hanya bapaknya. Sebentar tuh berapa lama? Ya mungkin ada 2 tahunan lah. Waktu zaman dia kecil? Iya. Waktu zaman abangnya? Iya zaman sama abangnya itu. Sama si Alda itu, Iya. 2 tahun gitu di sini ya? Iya. Sampai Alda lahir, bapaknya pisah? Sapi. Cerai? Nggak tahu cerai, ngomong ditinggalkan aja gitu. Ya karena di kartu keluarga nggak ada bapak dia. Nah, ya itu. Oh. Jadi bapaknya dulu pernah ngobrol sama bapaknya? Pernah. Memang bapaknya Alda itu keturunan Belanda. Oh, ada keturunan Belanda? Iya, seperti bule. Bule memang bule. Seperti atau memang bule? Seperti bule, tapi saya sendiri kan nggak tahu kelahiran dia gitu. Oh, tapi muka dia nggak ada bule-bulenya? Bule kalau orang tuanya Kak Bukan si Aldanya? Bukan. Kan kalau Alda kan masih ada keturunan itu. Keturunan Sulawesi masih hitam. Sulawesi hitam? Iya. Dari siapa? Dari nenek kakeknya kan Sulawesi aslinya. Oh, bukan Jawa? Bukan, Sulawesi. Bu Makassar, Bu di Manado. Manado ya? Enggak, mamanya? Apa? Mamanya Manado? Ya, kan keturunan orang tua laki perempuannya kan orang Sulawesi, tapi Sulawesinya mana itu nggak tahu saya gitu. Cuman dia pernah bilang Sulawesi. Ya, saudara-saudaranya juga Sulawesi. Sekarang nggak tahu, nggak pernah kelihatan saya. Dulu di Kedawung situ. Saudara ini maksudnya saudari mana? Saudara orang tuanya itu. Dulu kan tentara itu. Kakeknya Alda tentara. Tentara dulu. Oh, keluarga besarnya yang di Kedawung tuh? Dulu di Celaket. Celaket. Ya, dulunya. Terus? Saya di sini di Jenggerai Ayam ini paling tertua ya rumahnya Alda itu. Tertua di sini. Kakeknya dulu? Loh, enggak, sudah nggak ada kakeknya. Iya, maksudnya dulu bisa dibilang dari zaman kakeknya udah di situ dia. Iya. Jadi di sini itu orang pertama di sini. Oh, dia orang pertama tinggal di sini. Iya, di sini. Di depannya itu kan dan lori dulunya. Jadi sana sawah, sini tebu, sana tebu gitu loh dulunya di sini itu. Oh. Dulu situ ya. Iya. Rumah yang pertama kali ada jadi rumah tempat dia. Iya. Terus Bapak sendiri ke sini tahun berapa? Saya masih baru aja di sini. Berapa tahun? 87. Pak, 87 saya belum lahir, Pak. Itu bukan baru, Pak. Baru aja di sini. Tahun 87 udah lama kali. Saya di Bawaru 68. Di Selerejo situ. Oh, dulu di situ. Iya. Dekat aja kan? Dekat. Jadi main saya ke sini. Gitu loh. Oh, jadi tahu. Iya. Sama kakeknya Alda. Iya. Kenal sama kakek sama neneknya? Enggak. Tahu-tahu aja. Kalau neneknya itu memang itu kalau ya Nini dari ya yang pasti Nini. Siapa Nini? Budenya. Budenya yang nomor 1 tuh. Iya. Budenya si Alda. Iya. Kalian titip ibu mau kemana Mbak Ni? Mau cari uang, mau kerja saya gitu. Ya. Lu memang keluarga situ memang orangnya itu
Nggak terbuka. Jadi bukan gitu. Jadi neneknya itu setengah 12 gitu loh. Loh, dari neneknya? Iya. Oh, ada itu memang. Dari neneknya ya? Iya. Sampai ke mama sama pamannya? Iya, cucunya itu ada. Ya, cucunya juga ada? Nggak ada, kalau yang di sana-sana nggak tahu saya ya. Hanya yang dua itu ya dua-duanya. Itu kan orang 4. Mereka 4 bersaudara, mamanya? Iya, di situ. Ya. Sekarang. Tapi seperti bukan saudara gitu loh. Sampai sekarang. Ya, misalnya di situ kan jualan sembako semua. Terus mamanya Alda itu beli ke supermarket, kan aneh. Oh, bukan beli sama orang keluarganya, enggak. Nah, di situ loh. Jadi ya. Cuman tinggal bareng aja lah ya. Iya. Kayak tinggal bareng doang. Nggak rukun. Iya. Oh, lucu juga ya. Iya, memang mulai dulu. Ya. Saya kalau bukan saya udah marah-marah mulai dulu. Kalau dititipin kadang-kadang bakar-bakar di dalam rumah. Enggak bakar, maksudnya titipin siapa nih? Sama kakaknya, mamanya saya titipkan ke sama saya. Titip Ibu Palan, saya mau ke sana gitu. Ya. Enggak, maksudnya yang dititipin tuh si Aldanya atau pamannya? Rumahnya masih belum ada Alda. Oh, dulu. Iya. Dititipin, oh bapak jaga. Ya, suruh jagain jaga rumah itu. Ibunya suruh jagain neneknya si Alda. Ya. Terus yang ngebakar? Ya, neneknya itu bakar-bakar kadang-kadang di dalam rumahnya. Oh, neneknya ngebakar-bakar. Itulah bapak bilang agak kurang-kurang. Iya. Oh, terus kalau pamannya juga nampaknya agak gimana gitu ya? Enggak. Pamannya? Ya, masih itu S3 kok itu bapaknya. S3? Pamannya itu. Iya. Tapi offside dia, Pak. Apa? Saking pintarnya offside mungkin. Nggak tahu ya. Saya kemarin mau nanya aja. Ya. Diancam celurit. Ya, gimana ya? Ya minta maaf baca. Sekarang Mas, kalau mau gini, saya ingatkan ya, Mas. Ini dicatat di dalam hati. Sekarang tahunnya tahun nggak baik. Tanah itu sekarang tanah basah. Lu enggak. Ke Indonesia itu tanah sekarang itu basah. Oke. Jadi hati-hati. Jangan sampai ada gini-gini. Karena bumi ini, tanah di sini, ibu saya itu minta pupuk. Tahun ini. Pupuknya apa? Manusia. Tahun ini. Sampai ingat ya, mulai sekarang. Sekarang 25. Ya. Sekarang 25. Kalau bisa ini sama profesor, sama orang-orang, sama negara, boleh dikasih tahu. Kalau bisa mengerem orang-orang kita. Jangan sampai ada apa-apa. Jangan sampai saling membunuh. Betul. Karena ini bumi minta pupuk. Pupuknya itu manusia. Nah, saya ingatkan. Nih, saya kasih tahu Mas. 45. Rakyat Indonesia berapa ribu yang mati? Banyak sekali lah, kan kemerdekaan. Kemerdekaan kan? 55. Banyak juga yang mati. 65, puluhan ribu yang mati. PKI ya? PKI. Jadi kalau bisa diingatkan orang yang pinter-pinter seperti menteri, jangan seenaknya kalau bicara asal buka mulut aja gitu. Jadi nanti rakyatnya bisa berontak. Ya. Itu. Jadi jangan hanya merusak alam aja manusia ini, gitu loh. Siap. Oke, Pak. Nah, gitu. Jadi mana ada orang yang bicara seperti saya? Nggak ada. Pernah ada, Mas? Nggak ada. Ribuan. Pokok ekor 5 itu hati-hati, Mas, kalau mau kerja.
yang gimana caranya. Betul. Siap. Oke, kita balik ke ini. Ini kan artinya dia sampai kuliah baru keluar ya? Iya. Nggak balik lagi, tapi masih sering pulang kalau liburan gitu? Sering. Sering pulang. Tapi nggak pernah kelihatan, Mas. Oh iyalah, cuman tidur, cabut, jalan-jalan. Hilang gitu. Kelihatan sebentar, hilang gitu. Ya lihat bentar lah, ngapain lihat lama-lama. Iya. Memang gitu. Nggak tahu nih. Kemarin yang waktu udah mulai rame-rame nih, yang teman-teman datang, ada pulang nggak dia? Nggak ada. Nggak ada pulang? Nggak ada. Tapi dibilang ada pulang sekali. Iya, hanya berapa jam gitu loh. Oh, beberapa jam? Itu kapan? Udah lupa, Mas, saya sudah tua, umur saya kan udah tua. Iya sih. Tapi baru yang habis kejadian? Udah kejadian pernah 100 kali. Ya, habis kejadian rame-rame, Ya. dia pulang sekali? Iya. Dia pulang sekali, bentar aja? Oh, oke. Kalau mamanya sekarang masih di sini nggak? Ada. Masih di sini ya? Iya. Kalau abangnya sering pulang? Nggak pernah kelihatan. Kalau abangnya nggak pernah kelihatan? Nggak pernah kelihatan. Dua-duanya nggak pernah kelihatan. Kalau mamanya masih ada. Tapi sama saya nggak pernah, nyopoy gak tahu. Mungkin rotok ini mamanya reda itu. Masa? Iya. Stres mungkin? Nggak tahu ya. Memang dari asal usulnya itu dari neneknya gitu loh. Agak kurang Jadi, ya seperti Mas ini sekarang ya. Orang itu hati-hati. Orang kalau nanam padi tumbuhnya apa? Gabah. Ya padi kan? Iyalah gabah. Nah, makanya itu. Hati-hatilah tanaman itu. Kalau nggak bisa memetik, Mas, nanti anak cucunya Mas yang metik. Nah, di situ manusia. Makanya saya ini ya, ke hukumnya manusia itu nggak percaya saya. Saya percaya ke hukum alam saya. Karena pengalaman ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, Aldanya sendiri itu ada pernah trauma nggak dengan Islam? Enggak. Ada yang waktu bully dia, jahati dia sehingga dia benci? Harusnya enggak? Enggak pernah di sini. Nggak ada masalah dengan? Nggak ada masalah. Sejarah keluarganya juga nggak ada? Nggak ada. Kadang kan ada juga yang gini, Pak. Kayak kita kan pernah jumpa ya, karena mungkin bapaknya atau kakeknya dulu korban PKI, ya, dulu pengikut PKI yang ditangkap, jadi dendam. Dibully gitu. Kan biasalah keturunan PKI kan biasa dibully. Ya. Karena dia dibully udah besar, jadi benci dia sama negara, sama benci sama Islam gitu. Karena dianggap kan PKI musuhnya dulu Islam kan. Kalau itu Mas ya, jangan dianggap besar. Hanya itu aja. Ya. Kita bilang jangan dianggap besar. Kalau dari asalnya itu nggak penuh, ke bawah juga nggak penuh, Mas. Anggap Mas gitu aja lah. Beres sudah. 80% dia itu nggak penuh. Itu anggap gitu. Siap. Iya. Jadi gitu, Mas. Jadi memang gara-gara memang ada keturunan dari neneknya kurang, mamanya kurang, iya. Dia pun agak konslet. Iya, memang saya itu dulu ya pernah saya minta jalan air. Jalan air? Iya, dari sebelah yang ya dari sini. Iya, dari sini. Iya. Jalan ke sana. Malah saya di penggolang watu kok sama mamanya Alda. Dilempar batu. Waktu mamanya masih muda. Loh, ya sudah punya Alda itu. Udah punya Alda? Iya. Dilempari? Nggak boleh lewatin air di sini. Anunya. Itu orang kecamatan, bukan saya aja. Enggak, orang kecamatan, iya perangkat yang aduh, nggak boleh. Itu loh. Jadi kalau hanya gini, jangan diperbesarkan. Apalagi agama. Agama itu hanya pakaiannya manusia aja. Mas pakai hitam biar nggak kotor kan ini. Nah, kulit. Sedang pakai jaket aja nggak mandi,
3 hari masih ada tanah, Mas. Apalagi nggak pakai. Iya, tapi hujatan dia tuh ngeri, Pak. Ya, Bisa kita gini, iya. takutnya itu gara-gara dia orang-orang tuh bisa ribut. Kita nggak mau orang ribut gara-gara dia, kan bahaya. Iya, tapi kalau Mas nerangkan, memang kalau anak ini nggak 100%, 80% Iya. dari keturunan. Kalau orang sudah gitu, membunuh orang aja diproses, Mas. Apalagi hanya gitu. Gitu loh. Kehilangan kesadaran gitu loh, Mas. Tadi nggak pernah kok anak itu gini-gini. Tapi dia kalau ngomong nyambung. Ya memang dia itu matematikanya gini, Mas. Matematika ya. Iya. Bagus. Ya memang kadang ada orang nih ya, apa ya, kurang di itu, tapi dia biasa lebih di tempat lain dia. Ya. Sama kayak apa tuh, kayak penyakit apa, Down syndrome gitu ya. Orang Down syndrome kadang-kadang ingatannya kuat atau enggak apanya yang kuat gitu. Ya. Ini apa? Gula. Ini enggak pakai. Oh, harus pakai ini. Ya, kalau kurang manis. Gak tahu mobil kopi wong suki. Orang kaya nggak pernah saya. Nggak pernah, biar ini keamanan saya, nggak pernah masuk sini saya. Ya ini kalau dulu masih belum dijual, saya di sini. Masih ladang nih? Rumah. Oh, dulu rumah? Iya. Kedua dari Alda. Kalau pertama itu ini. Kalau yang di depan itu masih baru semua. Rumah baru semua ya? Ya. Ya ruko soalnya depan ya, baru. Jadi Mas ini ya kalau bisa orangnya gini, bilang aja ini sudah saya telusuri ke sana. Atau ada gini kan, begini lagi misalnya, nanti ada saya asli orang Madura, Mas. Percaya apa enggak? PKI itu saya sudah mengajar orang tua-tua ayat kursi Fatihah itu sudah. Saya itu. Keturunan Madura itu Islamnya nekek. Betul. Gitu loh. Jadi kalau saya sekarang ngapain sih? Orang ke agama terlalu fanatik ya juga jelek, Mas. Jelek, orang fanatik itu jelek. Yang inter aja lah. Betul. Kalau saya, kalau lihat yang menghujat itu orang, misalnya orang Kristen, kitabnya itu Kristen itu kalau dibalang waktu disuruh pakai roti balesnya, Mas. Itu di Injil gitu. Oh, Mas pernah Kristen kan? Iya. Jadi tahu sama itu kan? Betul. Gitu. Ya, yang jadi masalah Victory Alda ini kan gini. Orang Indonesia ini kan ada yang sabar, ada yang sumbu pendek, ya, ada yang emosian. Ya. Gara-gara dia banyak orang Islam marah di daerah lain nih yang dengar, dia ngomong. Memang emosi. Pernah ke sini. Ya. Marah-marah dia. Ya. Ini masih banyak se Indonesia, Pak. Ya. Masih banyak. Yang jadi korban orang Kristen yang nggak tahu apa-apa. Ya, kan banyak, misalnya contoh nih, Mas Iman emosi dengarnya. Yang dilampiaskan bukan si Aldanya, karena Alda jauh, nggak tahu di mana. Yang jadi pelampiasan orang Kristen yang ada di lingkungan Mas Imam ini. Kan kasihan orang Kristen yang nggak salah apa-apa, betul nggak? Ini yang kita cegah, itulah. Tapi kalau di sini lagi ada saya, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau lagi saya, kalau di sekitar sini, lagi saya masih hidup, nggak akan. Betul, yang jamin. Di daerah lain ini banyak orang yang jadi kan kesal. Tahu saya gitu loh. Ya memang kalau agama kita digini-ginikan, itu. Tahu nggak dia ngomong apa? Iya, sudah tahu udah. Jadi gitu. Nabi kalian gini-gini. Iya. Ajaran kalian itu adalah ajaran pembunuh yang mengajarkan orang begini. Ya, memang begitu memang anak itu. Namanya anak itu kurang. Pinternya kelebihan, kekurangannya ya terlalu banyak.
Lah di situ. Dari dulu Pak ya? Dari dulu memang nakal anak itu. Masa keponakan saya ngechat itu. Oh, keponakan kerja di situ dulu? Keponakan saya yang mendirikan bengkel tuh? Bengkel. Jadi dapat kerjaan ngecat. Nyepet itu loh. Iya, spray mobil tuh. Iya. Tahu-tahu udah dibersihin, udah halusin. Pagi-pagi ya itu diberak, ditelet-teletin semua, Mas. Ulang lagi dong. Gitu loh. Jadi kalau anak itu jangan dianggap serius. Memang orang itu tidak penuh. Mulai dari neneknya. Saya ada 10 kali, Mas. Disiram sama air. Saya sendiri loh. Bukan sama neneknya. Memang gini, Mas, neneknya. Kalau neneknya, harta itu bukan hanya hartanya aja sama anak cucu. Jadi? Pekerjaannya itu pasti dikasihkan sama cucu. Kelakuannya, pekerjaannya. Oh, maksudnya ke situ. Lah, di situ, Mas. Jadi orang itu ya, sekarang Mas ini nanam cabai. Belum memetik, Mas sudah meninggal. Yang memetik siapa? Ya. Anak cucunya Mas kan. Nah, di situ hukum alam itu, Mas. Jadi kalau bisa ini jangan diperbesar, kalau bisa ditutup gini. Asal usulnya gini. Bukan, kita pengennya itu keluarganya sampein ke dia supaya jangan lagi ngomong. Sudah sama RT sama itu, Mas. Iya, itu yang kita bingung. Kemarin udah diam dia. Iya. Yang habis 1000. Sekarang ada lagi. Ada lagi. Kemarin sudah diam, Pak. Kumat lagi. Kalau udah diam, ya kita nggak ada masalah kan? Udah nggak masalah selama setahun nih kan? Kan udah mau setahun ya? Ya 1 tahun sudah. Nah, kemarin tuh dia udah diam. 1 bulan ini mulai lagi kumat. Tambah parah. Tambah parah. Kalau gitu dipegang ya. Dimasukkan aja ke sel. Jangan sampai, kalau bisa jangan dipukul karena orang itu. Oh jangan, nggak boleh pukul, Pak. Ya, makan jangan dipukul. Nggak boleh. Kadang-kadang nggak boleh polisi plak-plok. Iya kalau Mas yang Kristen. Kalau yang Islam tahu digitukan nabinya marah kan. Kalau bisa. Ya kalau nggak masuk sel, masuk rumah sakit jiwa. Ya gitu. Gitu. Dipasung gitu kan. Ya, lah itulah. Biasa kan 2 aja itu yang kayak gitu. Kalau nggak polisi, rumah sakit jiwa. Ya. Ya kalau dia memang kurang, ya rumah sakit jiwa. Ya, kalau menurut saya itu memang keturunan kurang, Mas. Ya iya. Gini Pak, gitu. Orang gila, kalau nggak mukulin orang, nggak buat rusuh, dibiarin nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau udah buat kacau, dipasung nggak? Dipasung aja. Dipasung. Gitu, makanya. Itu dia. Jadi minta tolong ya, sekarang ini Mas, buminya itu bumi basah, Mas. Minta pupuk jangan sampai jangan sampai ada korban. Itulah kita juga nggak mau ribut-ribut. Gitu. Itulah kita tenangkan saudara-saudara kita dengan cara apa? Ini diproses, kita bilang jangan main hakim sendiri. Biarkan polisi lah yang ngurus. Kalau memang terbukti dia ada kurang, ya rumah sakit jiwa. Kalau memang normal, tapi kadang-kadang Mas, kadang-kadang anak itu normal kadang-kadang kan? Iya. Kalau waktunya diproses sama dokter jiwa normal, tetap ketahuan Pak. Kalau dokter tuh nggak bisa ditipu, kan memang dia ngerti. Ya. Kalau kita ya iya. Ya itu saya hanya minta itu. Siap. Kita cuma pengen tahu, yaitu kenapa bisa seperti itu. Rupanya menurut Bapak karena memang garis keturunannya ada gilanya. Iya kan memang. Ya. Rupanya kalau bukan saya udah nggak mau punya tetangga seperti itu. Tapi kadang ada juga loh, mamanya gila, anaknya normal. Kan ada tuh orang gila kadang diperkosa gitu kan, anaknya normal. Tapi ini memang kelihatan dari, soalnya biasanya gini, anak 3, yang nggak normal 1 gitu. Ini nggak 3-3-nya kan, mamanya, pamannya, ya 4-4-nya gitu kan, bibinya juga kan. Iya.
Jadi di situ orang 4, Mas. Tapi mamanya jadi guru, lucu ya? Ya guru tuh, Mas. Kurang tapi bisa jadi guru. Ya tapi nggak tahu saya ini siapa gitu. Mungkin tahun lalu kekurangan mungkin. Nggak mungkin jadi guru matematika ya. Kalau matematika pintar dia memang. Ya. Mama ya kalau Alda pintar matematika. Iya. Makanya beliaunya kan hafal. Jadi kecil. Kalau Alda itu, ya nggak tahu sih. Kalau menurut saya, ya itulah dokter jiwa yang punya itu. Oke. Kalau nanti saya yang proses, takut saya ini nyampe. Emosi juga, Pak? Iya, gitu loh. Kita kan, tapi saya sekarang sudah nggak seperti dulu. Usia, Pak ya. Usia. Kalau dulu saya ada gini. Iyalah, nama orang Madura mana terima agamanya di Hindu. Nah, itu. Bunuh-bunuhan jadi. Iya. Jadi kalau sekarang saya ya itu Siap. sudah nggak bisa gitu. Tapi kadang-kadang saya ini nggak boleh bicara yang jelek, Mas. Saya ini. Saya pernah ya di belakang itu orang terbunuh 2, Mas, sama saya. Wah, serius? Serius? Ngapain tuh, caro? Enggak. Jadi? Saya ya disuruh bersihin tanah di depannya, Mas. Saya sudah minta uang sama yang sebelahnya, Pak. Ini suruh bersihin, suruh nempatin ayam. Saya buat kandang 2, sudah habis 3 juta. Lama-lama kandangnya nggak boleh masuk. Sama orang yang nyuruh itu. Nanti baunya, beraknya ke rumah saya, hadap-hadapan. Nah saya bilang, Kak, dulu yang nyuruh siapa? Kakak kan? Iya. Uang 3 juta itu nggak sedikit. Kok sekarang nggak bisa? Hati-hati ya sama tetangga. Bentar lagi kamu mati. Bilang gitu saya sama orangnya. 7 hari mati orangnya. Oh, bukan bapak yang bunuh. Kukira bapak yang bunuh. Tapi kalau nggak bilang gitu, pernah di itu juga. Omongannya jadi ya? Iya. Jadi takut. Ya di sini pernah saya ngecor, masih belum ada 1 tahun. Ngecor jalan yang mau ke rumah saya itu. Oke. Bilang sama di situ, Pak Lan ngecor kali, sungai gini. Orang 1 RT ke rumah. Saya tanyain, panggillah pengairan. Panggillah lurah. Kesalahan saya ini apa? Saya ini hanya membuat jalan, biaya saya sendiri. Iya. Ngapain kok gini? Sampai ngasih tahu orang 1 kampung. Kamu main HP, putus besok tangan kamu. Digituin. Sepedaan itu loh, Mas. Ke batu jatuh sama sepeda, putus ininya, Mas. Ya, kadang omongan tuh bisa jadi doa, Pak. Jadi saya nggak berani seperti gini itu nggak berani saya. Terus terang saya nggak berani. Ya makanya minta tolong sama Mas sekarang ini buminya itu minta pupuk. Oke. Ya bagaimana caranya Mas meredah ini? Siap. Ini saya nggak dengar, Mas. Kalau ada bilang gitu lagi. Ada nih, kemarin kita rekam nih. Parah. Contoh nih ya, ini tadi malam nih, baru tadi malam. Tiap malam dia kayak inilah ya. Kayak kucing minta kawin, jadi Terus ngoceh gitu kan. Nih, mana tadi malam ya, nih. Surah 4 dibagi 24. Suara dia kan? Ya. Nih. Ya. Ini ya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Imam Asy'uti. Ini guys, An-Nisa 24 ya. Nih, sebab turunnya ayat diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, bla bla bla. Di sini dikatakan apa? Maksud dari ayat itu, An-Nisa 24, maksudnya
wanita yang kalian peroleh dari peperangan, oleh karena itu mereka menjadi halal untuk kami gauli. Bayangin, aku nggak mau dengar, nanti bisa marah saya. Di Atabari Udah lah mas. bahwasanya ia berkata ayat ini turun dari Allah menaklukkan Khaybar untuk orang-orang. Nanti bisa marah saya. Udah panas kuping saya udah. Tawanan wanita Nasrani yang mempunyai Panjang, banyak, ini belum apa-apa. Lebih banyak yang lebih sadis. Nah makanya kalau seperti saya jangan dikasih itu nanti. Iya kan itu dia Pak, dia ngomongnya di internet. Yang nonton satu Indonesia. Ya, banyak yang Ya, tolong diselidiki di mana dia. Betul. Tolong diselidiki, jangan dipukul. Betul. Langsung, kalau bisa, langsung aja diborgol sudah, taruh kamar gitu. Ya polisi lah itu, bukan Ya. pekerjaan kita lah. Ya, polisi, jangan pakai, kalau bisa, jangan pakai orang yang fanatik di Islam loh mas. Iya, habis. Nanti habis dia. Itu Enggak. karena omongannya itu kan kasar. Tuh tadi bapaknya panas. Bayangin ini se-Indonesia nih, ya. Yang kasihan itu gini, panas, nggak bisa lampiaskan sama si Alda. Yang dilampiaskan tetangganya yang Kristen. Kan kasihan tetangganya nggak tahu apa jadi korban. Kalau di sini jangan mas. Ya, di Ini tempat lain, Pak. tempat lain terjadi Pak. Sekarang banyak orang kita yang jadi negatif sama Kristen. Padahal Kristen nggak ada salah kan. Selama ini Indonesia hidup rukun, damai, nggak ada masalah. Gara-gara orang-orang kayak gini, kita jadi gaduh. Dan Indonesia ini kan agama tuh sensitif. Bahaya kan. Itulah kemarin kita pikir udah reda dia karena waktu didatangi, mungkin mamanya udah nangis-nangis, udah telepon juga sama si Alda, suruh berhenti, dia berhenti. Udah berhenti tuh. Tiba-tiba 1 bulan nih umat lagi. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ya namanya orang agak sedeng-sedeng ya. Iya. Masih bisa kumat-kumat. Ya kalau bisa jangan langsung ditangani aja. Langsung 7 poin aja lah. Jangan dikasih ampun, tapi tolong jangan dipukul. Betul. Nggak boleh pukul. Itu melanggar hukum kita. Malah kita yang melanggar hukum lagi. Jangan dipukul, jangan pakai kekerasan lah. Langsung aja apanya, masukkan aja sudah. Jangan dikasih HP. Ya. Sekarang bahaya bang, karena handphone ini kan orang posting tak apa-apa, ngomong aneh-aneh. Iya. Provokasi sana, provokasi sini. Orang yang gaduh gara-gara dia kan. Dia enak-enak di dalam kamar tidur-tiduran. Orang yang dibawa udah baku hantam bunuh-bunuhan. Iya. Dia dapat duit dari. Dia dapat duit. Ini dibayar sama luar pak. Dia udah mau ditawari ke Amerika nih. Tahu? Kan sudah dilaporkan ini Pak. Dia udah mau Dia mau apa? mau kabur ke Amerika. Udah ada sponsor. Karena di Amerika tuh dibayar untuk hujat Islam. Ada yang membayar, namanya Pak Heri Tarigan. Menurut keterangan dari orang Kristen sendiri, Rudi Yohanes. Karena dia pernah ditawari juga dibilang. Jadi menghujat Islam sekarang itu jadi pekerjaan, Pak. Ada yang bayar soalnya. Karena mungkin orang luar mau Indonesia kan kacau. Mereka nggak mau negara ini maju. Ya. Ya. Terima kasih. Siap. Mas Makasih. kesini ngasih tahu ini, saya nanti bisa mereda. Bisa mandu Mas. Siap. Ya. Ya kalau gitu. Memang kalau ada sini nggak betul di orang itu. Karena orang nggak penuh. Betul. Gitu loh. Kalau penuh ya nggak anu Mas. Apalagi dia gini-gini, apalagi ada uang Mas. Iya. Pekerjaan sudah. Jadi pekerjaan sekarang karena dibayar. Ya. Ada yang bayar. Mau tidak mau harus ketemukan sama polisi itu Mas. Betul. Mau tidak mau, masa cari orang gitu aja nggak bisa. Sedang narkoba aja ditaruh situ-situ bisa kok dicari. Makanya Karena ada yang jaga, ada yang lindungi mungkin juga. gini, Jul. Minta kontak bapaknya. Iya. Ya, kalau ada informasi kelihatan. Saya sendiri yang megang. Wih, mantap. Nanti bisa dikabarkan ke kita agar nggak jadi Iya. di masa gitu Pak. Iya. Biar kita yang aman. Kalau ada, saya nggak mungkin di sini.
Ya, Makanya itu saya tahu tahun ini nggak boleh. Betul. Biar nggak terjadi keributan, diamankan aja dulu. Diamankan. Bawa ke kelurahan atau apa, nanti panggil kita atau polisi langsung ya. Ya, Langsung panggil diamankan polisi. Nah, biar kita nanti yang proses hukum. Bapak jagain lah supaya jangan ada apa-apa sama polisinya. Ya. Main hakim atau apa juga kan, karena Kalau takut. sampai main hakim sendiri, sekarang musimnya ponsel, Mas. Iya, Ya, viral. Tempat saya nanti yang Ya, nggak boleh saya. Boleh. Biarpun dia polisi nggak boleh. Ya, betul. ya karena kan Bapak bertanggung jawab di Ya, keamanan di sini. keamanan di sini. Makanya kita kan ini tujuannya supaya nggak melebar, Pak. Nanti takutnya ya Rame Islam orang, yang garis keras ormas-ormas. masuk ke sini ya nyari Alda, Bapak yang capek. Bapak yang capek. Makanya Jagain kan. kita ini klarifikasi gitu loh, Pak. Sejarahnya Alda itu seperti apa sih? Minimal kan kita kasih tahu ini orang memang ada Ini kurang. orang Ya. mentalnya Kan selama- memang kurang. Selama ini nggak ada yang bilang nih. Nah, belum ada yang Belum ada yang bilang dia mentalnya kurang. Baru Bapak nih. Iya. karena memang Hmm. tahu sejarahnya kan beliau. Iya. Dari kecil kan, dari Ya, bayi dia udah ya. ketemu. Ini akurat. Jadi Karena pelaku memang sejarah. kalau kakaknya enggak, Kakaknya malah enggak. malah enggak kakaknya. Iya itu. Memang. Kakaknya di mana Pernah sekarang? dipukulin sama keponakan saya. Oh, gara-gara bandel tuh. Bukan bandel dong, udah dibersihkan, disepet, bagus-bagus. Berak dikasihkan gini, merata di mobilnya, mau disetorkan itu. Akhirnya ngulang lagi, Pak ya. Biaya lagi. Biar lagi, dipukulin sama ponakan saya. Pernah itu memang. Tambah mamanya marah. Nah. Belain. Iya, Kalau abangnya normal ya. kalau abangnya normal, nggak apa-apa. Kok bisa beda ya? Sudah menikah. Apa? Abangnya sudah menikah. Saya nggak tahu, nggak pernah dengar. Gitu loh. Jadi nggak pernah pulang anak itu, pulangnya kelihatan. Ya, cuman masuk ke kamar, masuk ke rumahnya ya. Ya, kalau kelihatan saya pegang sekarang. Siap. Ya, saya serahkan nanti. Pada nanti terlalu itu loh, melebar gitu loh. Betul. Takutnya melebar saya itu. Jadi kan gimana sih? Takut nanti yang di sini, yang di itu sama orang-orang. Iya. Ini keluarganya kan. Diserbu di sini nanti. Iya, nanti saya juga yang kena. Susah ya. Saya waktu dulu tuh ya udah kakaknya mamanya Alda itu lapor ke kelurahan ada orang naik ke atas. Oh iya, ada dicerita sama Pak RT tadi. Pak Iya. Lurah. Ya, RT, Iya. RT. Iya, Saya saya sampai 4 hari menjaga di situ. Nggak ada orang, yang ada ya kucing, tikus gitu loh. Iya. Katanya ada orang naik dari sini lompat sana. Mungkin Parno dia. Takut mungkin ya. Jadi imajinasi sendiri. Ya, Kita takutnya nih, ormas-ormas nih ya. kalau menurut adiknya yang jualan itu memangnya bocor Pak Lan. Masih belum saya kerjain. Saya masih cari uang. Sekarang sudah dikasih saya perbaikin, udah nggak nelpon Pak Lan contohnya gitu. Oh iya. Siap. Jadi ya kalau bisa Mas ya langsung diserahkan sama polisi aja. Betul. Jangan sampai keluar. Jangan sampai orang datang ke sini juga. Ya, Berarti kan tugas Pak Lan sebagai keamanan kalau memang melihat Alda, saya sendiri nanti. nah Pak Lan sendiri yang nangkap, Ya, ya kan, agar anak ini nggak di masa orang, Ya, agar tempatnya Pak Lan ini tetap kondusif, ya, gitu loh. Karena yang bertanggung jawab keamanan kan Pak Lan di sini. ya, Itu Pak Lan ya. ya, Ya gitu Julius ya. Siap. Ya. Oke. Intinya kita nggak mau bikin gaduh, Pak. ya. Oke. Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya, sayang sekali ya teman-teman, kalian dengar sendiri dari Pak Lan ya, bahwa dia nggak tahu, dia kira hanya masalah ada inilah, hal-hal yang nggak benar di luar sana gitu. Jadi yang namanya tetangga kadang-kadang masih maulah melindungi tetangganya, apalagi dia kenal Victoria Alda nih dari kecil. Dia kira masalah hutang,
masalah menghina orang gitu kan. Ada perbuatan tidak menyenangkan sehingga dia dicari. Sehingga tetangganya ini masih melindungi Victory Alda. Jadi Pak Lan ini tahu ada ribu-ribu tahun lalu. Tapi dia lebih membela Victory Alda karena dia kenal Victory Alda ini alias Ki Ahmad dari Ki Ahmad ini bayi. Dia kenal betul keluarga Ki Ahmad. Inilah yang sayang ya. Kalau dari tahun lalu tetangga-tetangganya tahu bahwa Victory Alda menghujat Islam, mereka sendiri yang akan mengamankan Victory Alda. Dan sekaligus saya menjawab juga ya, kalau ada teman-teman nanya, Bang, apa nggak bahaya? Bapak ini wajahnya tampil. Nanti dia akan dicari oleh oten-oten Polycarpus. Saya udah tanya sama Pak Lan ya, kira-kira gimana nih kalau muncul? Apa perlu disensor ya? Kalau perlu disensor, saya mungkin akan sensor wajahnya gitu, atau mungkin pakai masker dan sebagainya. Tapi Pak Lan bilang, enggak lah, demi Islam, ya dia tetap harus di depan. Nggak ada rasa takut dia. Ya, nggak ada rasa takut dari Pak Lan ini, karena memang, ya bela Islam ini wajib gitu. Dan Pak Lan inilah yang mau tampil. Tetangga yang lain, ya mereka kurang ngerti tentang keluarga Ki Ahmad. Jadi tetangganya yang lain juga semua siap sebenarnya. Cuman mereka nggak tahu alur dari Victory Alda dan keluarganya ini. Karena mereka juga istilahnya orang-orang baru lah di daerah tersebut. Sedangkan Victory Alda alias Ki Ahmad ini keluarganya adalah penghuni pertama di lingkungan tersebut. Di wilayah tersebut mereka lah orang pertama yang tinggal. Jadi memang walaupun mereka minoritas ya secara agama, tapi mereka penghuni pertama teman-teman. Ya. Dan dari sini kalian juga sudah dengar ya bahwa memang keluarga ini punya masalah kejiwaan, ya memang agak kurang gitu, agak kurang. Dan itu dibenarkan oleh semua orang yang kita tanyai. Dari neneknya, pamannya, bibinya, mamanya gitu kan, agak lain. Ya, agak lain teman-teman. Jadi kalau dibilang itu overdosis gitu, pintarnya mungkin kelewatan ya. Nah kalau kalian lihat Victory Alda juga dia pintar matematika. Pintar matematika. Tapi di sisi lain ada yang lemah. Jadi memang Allah itu maha adil, teman-teman. Ada orang dapat kelebihan di satu sisi, tapi nanti ada kekurangan di sisi lainnya. Seperti itu. Dan ya kalian dengar sendirilah apa yang disampaikan. Jadi kita berharap ya, Victory Alda ini bisa bertobat lah. Kita masih menunggu pertobatan dari orang-orang seperti ini. Walaupun mungkin sebagian teman-teman nggak setuju gitu kan. Aduh, mana pantas dia tobat, kurang hajar, bagaimana hujatan yang begitu sadis, bla 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 gitu kan. Ya kalau kita sih tetap berharap mereka bisa bertobat teman-teman. Itu yang kita harapkan ya. Terus apalagi ya? Oh, banyak teman-teman nanya, kenapa belum ditangkap sampai sekarang? Ya, kalau masalah ditangkap ya tanya pihak kepolisian. Kalau nanya kepolisian ya nanti akan ditanya siapa yang melapor gitu kan. Setahu saya yang melapor hanya JCC kalau yang di medsos. Kalau yang di luar medsos ada teman-teman. Tapi yang aktif di dunia debat yang melaporkan Victory Alda hanya JCC. Ini harus saya sampaikan. Bagaimana dengan apologet Islam Indonesia gitu kan? API, yang API Jatim, Bang Imam luar biasa sekali menemani ya dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan Bang Wan ya menemani juga saat saya ke tempat Victory Alda. Nah, jadi API Jatim itu tidak melaporkan. Begitu juga dengan API Pusat teman-teman. Ya, memang mendatangi dalam rangka ingin silaturahmi, ingin membahas tentang hujatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Karena API tahu yang ada di sana mamanya sama pamannya. Dan sekarang mamanya tidak kelihatan selama 1 minggu. Dengar kabar dari Bu RT ya. Dari Bu RT bilang mamanya ikut sama abangnya, Joseph ya. Abangnya namanya Joseph. Kita juga sudah kantongi identitas lengkap mereka, nama ya, dan ini lengkap semua lah. Jadi memang apa ya, kalau dibilang ya sangat disayangkan gitu. Terus kenapa API tidak melapor? Ya jangan tanya kepada saya teman-teman. Ya, jadi memang API belum mengambil tindakan, tetapi saya dengar kabar ya, sekali lagi ini dengar kabar teman-teman. Ya, akan ada tindakan tentunya untuk para penghujat-penghujat ini. Ya, apakah besok, tahun depan, bulan depan? Ya saya nggak tahu. Silakan tanya kepada orang yang punya kepentingan. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa kemarin tuh ada yang menjanjikan sesuatu, menjanjikan bakal beginilah, begitulah, tanya sama orang yang bersangkutan. Jangan kepada saya ya. Kalau saya hanya menyampaikan apa adanya, dan alhamdulillah sampai detik ini
apa yang saya sampaikan selalu saya tunaikan. Misalnya saya pergi ke Malang, saya lakukan. Saya pergi mengunjungi mualaf di mana, saya lakukan. Ya, jadi saya lakukan yang bagian saya. Kalau yang bagian orang lain, ya janganlah kalian suruh saya yang lakukan. Oke? Seperti itu. Dan apakah saya akan serius dalam penanganan kiamat ini? Ya, nanti kita lihat. Ya, semoga kita bisa serius menangani kiamat, teman-teman. Tentu saja banyak hal yang kita lakukan itu nggak bisa kita publish. Ya, nggak bisa kita publish di media sosial. Untuk itu mohon doanya, ya, mohon dukungannya buat teman-teman, baik mungkin secara moral maupun moral ya tentunya, karena memang ya ini akan jadi pertempuran panjang teman-teman, akan jadi maraton panjang. Bayangkan tahun lalu aja, ya tahun ini, itu kita capek sekali menghadapi para penghujat, dimulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang. Nah, tahun depan juga sama ini, akan jadi maraton yang panjang. Untuk itu mohon doanya saja teman-teman, ya dukungannya supaya kita bisa melewati badai ini, dan kita akan usahakanlah yang terbaik, ya kita akan usahakan yang terbaik, istilahnya ya kita ambil bagian lah teman-teman, karena nggak bisa ini kalian harap 1-2 orang yang menyelesaikannya, ini harus kita pikul bersama, karena kelebihan kita itu ya di kuantiti, kelebihan kita itu di jumlah. Kalau secara yang lain ya mohon maaf, kita harus akui kita kalah sama Polikarpus. Kita cuma menang jumlah. Jangan sampai jumlah kita ini jadi tidak bermakna, jadi seperti buih di lautan. Maka sia-sialah semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon doanya, mohon dukungannya tentunya. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.